Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Anis Jian Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leni Jaziroh dengan NPM 20234064052219. Video saya kali ini akan membahas mengenai pendidikan sebagai upaya pembentukan hakikat manusia yang utuh dan berimbang. Latar belakang pada pembahasan kali ini yakni pendidikan adalah proses membimbing seseorang untuk tumbuh dewasa secara menyeluruh, baik secara intelektual, moral, maupun sosial. Proses ini melibatkan pengajaran, pelatihan, dan pembentukan karakter. Tujuan pendidikan adalah menghasilkan individu yang berpengetahuan, terampil, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Terdapat beberapa rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan hakikat manusia yang utuh dan berimbang? Apa saja peran pendidikan dalam pembentukan hakikat manusia? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dalam membentuk manusia yang utuh dan berimbang? Serta tantangan dan strategi apa saja yang digunakan dalam upaya membentuk manusia yang utuh melalui pendidikan? Tujuan pada pembahasan ini yakni untuk menganalisis konsep hakikat manusia yang utuh dan berimbang, untuk mengetahui peran pendidikan dalam pembentukan hakikat manusia, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dalam membentuk manusia yang utuh dan berimbang, serta untuk mengetahui tantangan dan strategi apa yang digunakan dalam upaya pembentukan manusia yang utuh dan berimbang melalui pendidikan. Hakikat manusia yang utuh dan berimbang merupakan konsep yang mendeskripsikan manusia sebagai entitas kompleks yang terdiri dari berbagai aspek, baik fisik, mental, maupun spiritual. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara semua aspek tersebut agar manusia dapat mencapai potensi penuhnya dan hidup secara harmonis dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Peran pendidikan dalam pembentukan hakikat manusia secara utuh dan berimbang yakni melalui kurikulum, metode pembelajaran, lingkungan belajar, serta pendidik atau guru. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dalam membentuk manusia yang utuh dan berimbang. Ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yakni dari kondisi panca indera, kecerdasan atau IQ, bakat, minat, motivasi, serta kemampuan kognitif. Dan untuk faktor eksternal yakni faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama yakni sistem pendidikan yang masih parsial, yang kedua keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga yaitu kesenjangan teknologi. Terdapat beberapa solusi untuk mencegah atau menanggulangi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu reformasi pendidikan berkelanjutan, pengembangan profesionalisme guru, serta inovasi metode pembelajaran. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan holistik sangat penting untuk mengembangkan individu seutuhnya. Namun sistem pendidikan saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan reformasi menyeluruh dalam pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru dan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu menghadapi perubahan zaman. Dapat beberapa saran yang dapat saya berikan. Yang pertama yaitu perlunya evaluasi berkelanjutan kurikulum untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Yang kedua yakni guru wajib meningkatkan kompetensi melalui pelatihan guna menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Dan yang terakhir yakni teknologi pendidikan harus dikembangkan merata untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan belajar yang setara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.